Bu Bebek, hari ini pelajaran apa? Kita tidak ada pelajaran. Oh, jam kos ya Bu Bebek? Bukan jam kos. Loh, kok gak jam kos Bu Bebek? Kan biasanya kalau gak ada pelajaran itu artinya jam kos. Saya jelaskan ya. Jadi kita ini bukan jam kos atau bagaimana. Kalian sekarang bisa pulang. Soalnya sekolahan kita mau ditutup dan sudah tidak bisa buat kita belajar lagi. Kalian bisa pindah ya. Soalnya guru-guru mau lulus dan sekolah ini, sekolahan Molpi hari ini resmi dibubarkan. Loh Bu Bebek, kenapa sekolahan ini mau dibubarkan? Ada apa? Itu karena genteng sekolahan kita sudah hancur. Apa? Kok bisa? Hah? Apa? Saya tidak menyangka. Dan ini sangat membahayakan murid-murid. Perpustakaan kita juga hancur. Buku-buku hilang dimaling. Terus kolam ikan kita yang baru saja kita bangun, kalian tahu apa? Ikannya jadi iwak peye. Hah? Jadi mulai besok kita gak bisa sekolah lagi ya Bu Bebek? Saya juga tidak menyangka kenapa hal ini bisa terjadi. Karena saya bersyanda. Bu Bebek, kita sekelas sudah kaget loh. Bu Bebek jahat. Bu Bebek sangat jahat. Topi biru. Ya udah kalau gitu kita lanjut pelajarannya ya. Jadi ini tadi sampai halaman berapa ya? Saya lupa. Pokoknya di perhewanan. Nah, saya kasih kalian semua soal ya. Jadi jika tupai membeli 100 kipas angin di toko dan toko itu menjual 150 kipas angin, maka setelah dibeli tupai, berapakah sisa kipas angin yang ada di toko tersebut? Ayo maju persatu, jelaskan. Ayo maju ke depan. Saya mau menjelaskan dan maju ke depan untuk mengasih tahu berapa jumlah kipas angin tersebut. Saya ini ya sangat amat pede. Saya ini percaya diri. Dan pastinya nilai saya gak mungkin 0. Pasti 100. Lihat aja. Pasti ya kalian semua pada iri sama aku. Lihat aja. Pasti jawaban aku benar. Jadi di sini saya ya akan menjelaskan berapa jumlah kipas angin yang dibeli oleh tupai. Jadi jumlah kipas angin tersebut adalah 35 miliar. Karena apa? Ya karena saya benar.
diri ya. Saya bukan bermaksud menyinggung atau bagaimana. Tapi ini tuh pengurangan, bukan pertambahan. Hasilnya ya gak mungkin miliaran triliunan seperti itu. Kamu ini belajar lebih giat lagi ya. Mohon maaf, nilai kamu 0. Bu Bebe jahat, Bu Bebe jelek. Saya gak suka, harusnya itu benar. Saat jam istirahat. Pipit, gimana kalau nanti malam jam 12 atau jam 1 gitu ya, kita uji nyali? Gimana? Setuju gak? Kan ini bukan bulan puasa, jadi pastinya lebih horor. Nah, kalau horor kan seru. Jadi nanti kalian kumpul ya di depan sekolahan jam 12. Jadi nanti kalian kutelepon dulu ya. Pasti ini sangat seru. Yeay, uji nyali. Ih, pasti serem dan seru. Lilia, perasaan waktu itu kamu pendiam, kok sekarang jadi tantrum? Atau jangan-jangan pas waktu itu masalahnya udah selesai, kamu jadi tantrum gini? Kamu dulu itu nyamar jadi pendiam biar ala-ala penyihir, punya kekuatan aneh, legendaris, dan lain-lain. Ya kan? Bener sekali kan? Oh iya, untuk nanti malam gimana ya? Aku kayak agak takut gitu loh. Takut bahaya. Takutnya ini membahayakan salah satu dari kita. Gimana pendapatmu, Pit? Kalau pendapatku sih, ini terserah kalian ya. Tapi aku ikut aja. Tapi kayaknya seru gak sih kalau uji nyali malam-malam? Agak horor gitu ya. Tapi ya aku juga agak takut sih, takutnya membahayakan gitu. Tapi ya boleh juga sih. Nanti kamu Lilia nanti telepon kita ya, kita berdua. Nanti kita bikin grup biar kalau sekali telepon bisa langsung ke telepon semua. Jadi aku setuju sih. Kalau Piva, kamu setuju gak nanti? Karena kalian setuju, kayaknya aku juga setuju sih. Tapi kayak agak takut bahaya gitu loh. Tapi dipikir-pikir juga kayaknya seru sih. Pokoknya kalau nanti ada bahaya atau suatu hal serem, kita langsung berdoa. Kalau gak kabur ya, kabur pulang ke rumah masing-masing. Kalau gak kita sembunyi di salah satu rumah kita aja yang paling deket sama tempat itu. Jadinya aku setuju buat nanti malam. Kayaknya jam 12 sih. Ya jam 12 aja sih kayaknya. Udah, nanti Lilia kamu telepon kita berdua ya jam 12. Aku nanti kayaknya gak tidur sih. Soalnya ya kayaknya ya gak apa-apa. Kayak ya gitu, ya udah aku setuju. Yeay, jadi kalian semua setuju ya? Ya udah kalau gitu kalian ku masukin ini ya grup. Kebalik HP ku. Nah, ini bentar ya aku bikin dulu. Piva sama Piva. Nah sudah, nanti kalian kalau ku telepon langsung dijawab loh ya. Jangan sampai salah satu kalian gak ikut. Soalnya kalau cuma berdua gitu kayaknya serem sih. Nah ini sudah aku masukin. Ya udah kalau gitu ketemu lagi nanti malam ya. Dadah, aku mau ke kantin dulu. Saat setelah pulang sekolah jam 12 siang, mereka mengumpul di rumah Lilia
untuk cerita-cerita horor tentang pengalaman mereka. Jadi ini siapa dulu yang cerita? Aku, Pipit, atau Lilia? Aku duluan ya. Ini pengalaman hororku pas waktu nginep di rumah saudaraku. Jadi di situ itu aku itu kan lagi duduk-duduk di ruang tamu sambil lihat HP. Nah, habis itu kayak ada pot bunga gitu jatuh di depan. Pas ku cek gak ada angin, gak ada hujan, gak ada hewan, kucing atau apa gitu jatuh. Dan waktu itu tiba-tiba mati lampu. Dan aku gak tahu itu kenapa bisa mati lampu. Kukira kayak di depan itu mungkin ada orang yang matiin lampunya. Pas ku cek itu kayak gak ada sama sekali. Jadinya kayak aku kan kayak ketakutan. Di situ aku cuma berdua sama aku dan saudaraku, dan keluarga yang lainnya itu lagi pergi ke tetangga-tetangga untuk silaturahmi. Nah, aku itu di situ ketakutan, sangat amat ketakutan. Nah, akhirnya tiba-tiba pintu di bagian ruang makan kebuka dengan sendirinya. Bahkan di situ dikunci loh. Itu gak mungkin angin bisa buka kayak gitu. Aku di situ ketakutan. Tiba-tiba ada sapu melayang. Gak bohong, ada sapu melayang. Aneh kan? Sapu melayang gitu loh. Nah, terus setelah ada sapu melayang, kita berdua, aku ya sama saudaraku ketakutan. Tiba-tiba di depan ada yang bunyiin pagar kayak tek 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 kayak gitu. Pas ku cek, untung semua keluargaku sudah datang. Nah, di detik itu lampu nyala, pot bunga gak jadi jatuh, sapunya langsung jatuh, pintunya balik seperti semula. Aneh kan? Sangat amat horor. Paginya aku langsung pulang, gak berani ke sana lagi. Gitu guys, pengalamanku seperti itu. Sekarang aku ya. Ini kejadiannya pas aku bareng temenku, namanya siapa ya? Silvi kalau gak salah, yang rambutnya warna ungu itu. Nah, aku kan jalan bareng dia pas malam gitu loh, jam 10-an. Kita itu mau ke toko gitu, di situ kebetulan ada toko buka. Nah, kita itu kayak mau beli jajan. Nah, kayak pas di jalan itu si Silvi itu kayak kelihatan penampakan, guys. Penampakan. Nah, aku kan bingung yang dimaksud itu penampakan kayak apa. Aku tanya, tapi dia cuma diem, dia gak jawab aku. Dan tiba-tiba dia kabur. Sandalnya masuk ke got. Kan aku kaget. Aku itu ngambil sandalnya yang di got itu. Kebetulan di situ kering, gak ada airnya, jadi kayak gak kotor. Nah, setelah itu aku itu kayak bingung penampakan apa. Pas ku lihat ke depan, kalian tahu apa? Ternyata itu ayam. Itu ayam. Jadi itu hanya penampakan ayam. Begitu. Udah. Sekarang aku ya. Jadi ini ceritanya pas waktu aku dan temanku itu lihat TV film horor gitu loh. Dan di situ banyak jump scare-nya. Nah, kita itu bolak-balik kaget, kita teriak. Nah, jump scare-nya itu kayak nah, kayak gitu. Nah, itu kita kan teriak. Nah, pas kita, salah satu dari kita sudah berhenti teriak, ada lagi yang teriak. Nah, kayak gini teriakannya. Aku takut, jadi kayak no. Aku kayak gak bisa berkata-kata lagi. Dan kalian tahu itu apa? Kucing.
menurutku dari semua cerita horor kita, yang paling horor itu Lilia. Soalnya dia itu kayak ya serem aja. Kalau aku kan penampakan ayam, nah si Pipit suara kucing. Jadinya kan kayak agak ngakak gitu. Jadinya yang paling horor itu ya itu Lilia. Begitu. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu tiba, yaitu malam hari jam 12 malam. Halo, Piva, Pipit, kita ngumpul di tempat yang kemarin aku omongin ya, yang buat uji nyali itu loh. Kan ini sudah jam 12. Yaudah, aku tunggu ya di sana. Dadah. Sesampainya di tempat tersebut, kalian sudah bawa senter belum? Kalau aku sudah bawa, aku bawa ini. Aku juga sudah bawa. Aku juga sudah bawa. Ya udah kalau gitu kita lanjut jalan ya. Saat di jalan, ayo dibeli, ayo dibeli. Loh, di situ kok ada nenek-nenek jualan ya? Kan masa ada orang jualan jam 12:30? Jangan-jangan itu adalah... Diam, ayo kita beli. Permisi, saya mau beli. Ini berapaan ya? Itu Piva kenapa ya? Kok aneh? Iya, kok Piva aneh ya? Biasanya dia gak kayak gini. Agak takut aku. Ibu, gratis. Kamu ambil saja. Oh, ya udah kalau gitu. Terima kasih ya, Nek. Gak salah lihat, kok nenek itu menghilang setelah Piva membeli ramuan merah aneh itu. Takut ya. Pipit, pegang senterku. Oh iya, sebelum aku ngambilin senternya si Piva ini, aku mau nunjukin sesuatu. Di sini tuh kan waktu itu misteri gudang sekolah yang pelaku jaket abu-abu itu loh, ternyata ada yang ngerekamin dan buat JJ kayak jedak-jeduk gitu loh. Ini kalian lihat ya. Ini jaket abu-abunya. Dan ternyata pelaku aslinya itu kalian tahu kan, waktu itu Buminya. Aku juga waktu itu sempat kaget. Oh iya, senternya mana? Oh ini. Mau ngapain? Pit, ngapain kamu nunjukin jedak-jeduk kayak gitu pas horornya seperti ini? Biar seru aja gitu loh, biar gak terlalu horor.
Piva. Ini Piva kan? Bukan orang lain kan? Kok serem ya? Kamu kok aneh? Ini Piva kan? Aku siapa ya? Piva, jangan nakut-nakuti. Ini siapa? Piva aneh. Gak mungkin Piva kayak gini. Ini bukan Piva yang aku kenal. Bentar, kok ada telepon? Kamu ngapain telepon, Piva? Kan kamu di sini. Tapi kamu kok gak pegang HP? Halo? Halo. Loh, ini Piva asli. Ya iyalah, Loh, kamu di mana? Terus yang sama kita ini siapa? aku di rumah, Pit. Tadi Kamu di ketiduran rumah? sampai jam Kamu 1. ketiduran sampai jam 1 segini. Iya, Pit. Ini aku jadi- baru bangun. Kita bukan sama Piva yang asli. Jadi ini Loh, siapa? Pit. Cepet kabur, Pit. Halo? Halo, Pit. Jadi kamu sudah tahu ya sekarang kalau aku bukan Piva yang asli.